Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, perkenalkan nama saya Muhammad Rizal Akbari dengan NIM 0303 128 2429 055. Saya berasal dari kelompok A, SIF A2, kelompok 4, SIF A2. Oke, lanjut saja. Ini tentang asistensi praktikum. Apa itu K3L? Jadi, K3L adalah singkatan dari kesehatan, keselamatan, dan lingkungan. Konsep ini merujuk pada serangkaian praktik dan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja, serta menjaga kelestarian lingkungan di tempat kerja. Terkait K3L itu ada alat perlindungan diri, yang dimana saat berada di laboratorium wajib menggunakan hal ini, seperti sarung tangan, jas lab, dan masker, serta memakai pakaian tertutup seperti sepatu, celana panjang, dan kemeja sebagai dalaman dari jas. Gunanya apa? Untuk melindungi kita dari bahan-bahan yang reaktif. Nah, terkait bahan-bahan reaktif itu kita akan lanjut ke B3. B3. Apa itu B3? B3 adalah singkatan dari bahan bahan berbahaya dan beracun. Istilah ini digunakan untuk merujuk pada bahan yang akan digunakan pada praktikum. B3 dapat berupa bahan kimia, limbah, atau zat lain yang dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya seperti racun, korosif, dan zat yang mudah terbakar. Pengelolaan B3 ini diatur dengan peraturan pemerintah yang memastikan penanganan, penyimpanan, dan pembuangan yang aman, serta untuk melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan. Untuk B3 itu sendiri macam-macam, seperti mudah meledak, di mana eksplosif atau bahan kimia tunggal yang campurannya dapat bereaksi sendiri. Selanjutnya mudah menyala atau flammable. Ini cairan yang mudah menyala, padatan mudah menyala, dapat menimbulkan panas. Selanjutnya oksidator, yaitu cairan pengoksidasi padatan. Tabung gas bertekanan, yaitu gas di bawah tekanan. Korosif, yaitu dapat menyebabkan kerusakan pada kulit dan padatan. Dan beracun atau toksik itu menyebabkan keracunan akut berat dan pemicu iritasi, toksitasi akut seperti iritasi pada kulit, mata, sensitivitas kulit, dan lainnya, dan karsinogen, yaitu bahaya aspirasi, dan pencemaran lingkungan, yaitu danger for environment, yaitu bahaya akuatik akut jangka pendek maupun jangka panjang, dan sebagainya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya ada alat-alat laboratorium. Nah, alat-alat laboratorium itu terkait Microsoft, eh, Bunsen burner, Erlenmeyer, eh, saring, termometer, eh, gelas ukur, beker gelas, pipet tetes, dan spatula. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tia Aprianti dengan NIM 03031182429027 dari kelompok 4 dengan kosip Kak Amalia Hasanah. Di sini saya akan membahas mengenai B3 dan juga K3L. Selanjutnya itu ada prinsip dasar K3L di laboratorium. Yang pertama itu ada identifikasi dan juga pengendalian bahaya. Meliputi sifat bahan kimia, yaitu mengetahui material safety dataset. Setiap bahan kimia yang digunakan untuk memahami bahaya dan langkah penanganannya. Yang kedua yaitu mengenai peralatan laboratorium. Memastikan bahwa peralatan dalam kondisi baik dan aman untuk digunakan dalam berbagai eksperimen nantinya di dalam laboratorium. Yang kedua yaitu ada penggunaan alat pelindung diri atau APD, di mana kita dapat memakai kacamata pelindung untuk melindungi mata dari percikan bahan kimia, lalu sarung tangan, yang tahan untuk bahan-bahan kimia agar menghindari kontak kulit dengan bahan berbahaya. Selanjutnya itu ada jas laboratorium untuk melindungi pakaian dan kulit dari bahan kimia yang berbahaya. Selanjutnya ada penggunaan masker dan respirator, yaitu untuk menghindari inhalasi bahan kimia berbahaya, terutama saat bekerja dengan zat beracun atau bahan volatil. Selanjutnya itu ada prosedur keamanan bekerja, yaitu yang pertama tentunya penyimpanan bahan kimia. Kita harus dapat memastikan bahwa setiap bahan kimia itu disimpan berdasarkan sifatnya dan dijauhi dari bahan-bahan kimia lain yang dapat memicu terjadinya reaksi berbahaya. Misalnya, kita memisahkan bahan mudah terbakar dari bahan oksidator. Selanjutnya itu ada prosedur darurat, yaitu mengetahui lokasi peralatan darurat, seperti pancuran keselamatan, alat pemadam kebakaran, dan juga kotak P3K tentunya. Oke, next.
Peraturan keselamatan di laboratorium. Yang pertama tentunya tidak makan dan minum. Ini untuk mencegah kontaminasi bahan kimia itu terhadap makanan atau minuman yang akan kita telan atau masuk ke pencernaan kita. Selanjutnya itu ada pelabelan bahan kimia. Semua bahan itu harus diberi label dengan jelas untuk dengan mencantumkan nama, konsentrasi, tanggal pembuatan dan peringatan bahaya untuk menghindari kesalahan yang dapat memicu terjadinya potensi kecelakaan di laboratorium. Selanjutnya itu ada protokol kebakaran, yaitu untuk mengetahui cara mengoperasikan alat pemadam kebakaran dan juga jalur evakuasi jika semisalnya dalam eksperimen di laboratorium itu terjadi kebakaran. Oke, next. Itu ada tindakan tanggap darurat. Nah, tindakan tanggap darurat ini misalnya pada tumpahan bahan kimia, misalnya untuk terkena tumpahan bahan kimia, itu kita dapat menggunakan kit penanganan tumpahan dan segera melaporkan insiden ini ke asisten laboratorium atau yang sedang bekerja pada saat itu. Selanjutnya itu kontak dengan bahan kimia. Jika kita melakukan kontak dengan bahan kimia dan terkena pada kulit, segera bilas dengan air mengalir selama kurang lebih 15-20 menit. Jika tertelan, jangan memaksakan untuk memuntahkannya kembali, namun segera hubungi petugas medis untuk menangani hal tersebut. Lalu selanjutnya, misalnya ada kebakaran di laboratorium. Matikan peralatan yang dapat memicu kebakaran tersebut jika aman dilakukan. Namun jika tidak aman dilakukan, gunakan alat pemadam kebakaran dan juga evakuasi yang aman. Mungkin sekian pembahasan mengenai B3 dan juga K3L dari saya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amanah Dewi dari SIF A2 Indralaya, kelompok 4, Teknik Kimia. Di sini saya akan menjelaskan tentang B3, bahan beracun dan berbahaya. Next. Pengertian dari B3 menurut PP nomor 74 tahun 2001 tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. Yang dimaksud dengan bahan berbahaya dan beracun atau disingkat B3 adalah bahan karena sifatnya atau konsentrasinya dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia, serta makhluk hidup lainnya. Next. Di sini simbol berbahaya B3 yang pertama yaitu oxidizing, di mana simbol ini menunjukkan suatu bahan yang dapat melepaskan banyak panas atau menimbulkan api ketika bereaksi dengan bahan kimia lainnya, terutama bahan-bahan yang sifatnya mudah terbakar meskipun dalam keadaan hampa udara. Contoh senyawanya yaitu seperti hidrogen peroksida, asam nitrat, dan lain-lain. Next. Untuk yang kedua yaitu flammable, di mana simbol ini menunjukkan suatu bahan padatan atau cairan yang memiliki karakteristik dapat menjadi panas atau meningkat suhunya dan terbakar karena kontak dengan udara. Contoh senyawanya yaitu seperti ether, etena, aseton, dan lain-lain. Next. Untuk yang ketiga yaitu toxic, di mana simbol ini menunjukkan suatu bahan yang memiliki karakteristik bersifat racun bagi manusia, yang dapat menyebabkan keracunan atau sakit yang cukup serius apabila masuk ke dalam tubuh melalui pernafasan, kulit, atau mulut. Contoh senyawanya yaitu seperti fenol, benzena, formaldehid, dan lain-lain. Next. Untuk yang keempat yaitu iritan, di mana simbol ini menunjukkan bahan yang dapat mengakibatkan peradangan pada kulit jika terjadi kontak langsung. Bahan dan simbol ini dapat menyebabkan alergi dan iritasi pada organ. Contoh senyawanya yaitu seperti amonia, benzil klorida, dan lain-lain. Next. Untuk yang kelima yaitu korosif, di mana simbol ini menunjukkan bahan yang dapat menyebabkan iritasi pada kulit, menyebabkan proses pengkaratan pada lempeng baja. Contoh senyawanya yaitu seperti NaOH, HCl, H2SO4, dan lain-lain. Next. Untuk yang keenam yaitu dangerous for the environment. Simbol ini untuk menunjukkan suatu bahan yang dapat menimbulkan bahaya terhadap lingkungan. Bahan kimia ini dapat merusak atau menyebabkan kematian pada ikan atau organisme akuatik lainnya atau bahaya lain yang dapat ditimbulkan.
Contoh senyawanya yaitu seperti perak nitrat dan lain-lain. Next. Untuk yang ketujuh yaitu karsinogenik, di mana simbol ini menunjukkan paparan jangka pendek, jangka panjang, atau berulang dengan bahan ini dapat menyebabkan efek kesehatan. Contoh senyawanya yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesha Syafa Sabrina dengan NIM 0303 1282429 067 dari kelompok 4 Shift A2. Di sini saya akan menjelaskan tentang senyawa-senyawa B3. Yang pertama itu ada karsinogenik, yaitu senyawa yang dapat merusak bagian tubuh, menyebabkan kanker dan lain-lain. Senyawanya itu ada formaldehid, pestisida, diklordipenil, triklorometan, H2O2, siklamat, natrium nitrit, dan asam nitrit. Selanjutnya itu ada toksik, yaitu senyawa yang dapat menyebabkan keracunan, diantaranya ada anilin, benzen, bromin, karbon tetra, klorida, formaldehid, dan fenol. Kemudian ada flammable, yaitu senyawa yang mudah terbakar. Di antaranya ada eter, etena, aseton, senyawa alkohol, benzen butanol, karbon disulfid, kalsium karbid, benzen, potasium, fosfida, aluminium, dan hidrida. Eksplosif, yaitu senyawa yang mudah meledak. Di antaranya ada amonium nitrat, asam nitrat, kalium permanganat, krom trioksida, dan trinitrotoluen atau TNT. Kemudian ada iritan, yaitu dapat menyebabkan iritasi. Di antaranya ada kalsium klorida, natrium hidroksida, toluena, isobutanol, isopropamina, asam kuat, halogen, amonia, sulfur dioksida, nitrogen dioksida. Kemudian ada pressure, senyawa di antaranya itu ada asam, basa, senyawa ionik, garam, oksida, senyawa organik, dan senyawa OSPO. Lalu ada harmful, senyawa-senyawanya itu ada formaldehid, asam borat, hidrogen cyanida, kaporit, karbon monoksida, asam klorida, merkuri, arsenik, etanolamin, metanamin. Dangerous for environment, yaitu senyawa yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Senyawa-senyawanya di antara lain ada perak nitrat, merkuri klorida, tetraklorometan. Kemudian itu senyawa yang bersifat korosif. Senyawa-senyawanya itu ada CH3COH, H2SO4, HCl, HNO3, H3PO4, NaOH, amonia, dan fenol. Yang terakhir yaitu ada oxidizing. Senyawa-senyawanya di antara lain ada hidrogen peroksida, kalium perklorat, kalium permanganat, asetil peroksida, eteroksida, amonium dikromat, zinc permanganat, ferrik nitrat, sodium peroksida, dan potasium bromate. Mungkin itu saja penjelasan senyawa-senyawa B3 dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.